Saatnya membimbing perilaku murid tanpa hukuman melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdiri atas 3 tindakan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ayo simak skenario pertama dan kedua berikut. Ya, ya, Juna. Oh, Juna. Swastiastu. Juna silakan duduk, Juna. Swastiastu. Juna silakan duduk, Juna. Oke, selamat pagi, Juna. Pagi, Pak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Juna? Sebenarnya baik, Pak. Benar baik ya. Kok lemes sekali, Juna? Udah sarapan tadi pagi? Ya, Pak. Udah. Berapa piring habis? 1 piring Piringnya habis apa nasinya habis? nasinya. Oke, nanti nggak piringnya habis ya. Iya. Juna mungkin sudah tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Udah, Pak. Sudah. Kenapa, Juna? Saya tidak mau mengerjakan tugas yang Bapak berikan, Pak. Oh iya. Jadi kemarin kan kita ada pelajaran IPAS nih. Terus Bapak berikan tugas kan? Ya, Pak. Jadi ada 6 tugas. Pak lihat tadi ternyata Juna baru 3 mengerjakan. Tapi kan baru setengahnya nih, Juna. Baru 50% dari semua tugas yang Bapak berikan. Benar ya? Benar, Pak. Mohon maaf kalau saya tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Iya, Juna. Jadi Juna ada apa? Semua orang pernah salah. Pastinya Juna tidak mengerjakan tugas juga merupakan hal wajar. Bukannya Juna malas kan? Ya, Pak yakin Juna tidak malas. Nah sekarang mungkin Juna bisa cerita. Coba cerita nih. Sekarang Juna mungkin meluarkan undang-undangnya kenapa Juna baru bisa mengerjakan 3 tugas dari 6 tugas yang Bapak berikan. Ya, Pak. Mohon maaf kalau saya mengerjakan Bapak karena saya membuat tugas 3 baru 3 dari 6 yang tugas yang Bapak berikan. Kenapa Juna? Kenapa? Karena saya mengurus adik yang masih kecil dan kebetulan ibu saya lagi sakit dan semua peran yang di rumah saya menggantikannya, Pak. Jangan sedih ya, jadi Pak tahu perasaan Juna, mungkin Juna capek di rumahnya, apalagi ibunya sakit ya, terus membantu ibunya untuk mengurus adiknya. Nah, tapi kalau sudah diberikan tugas dari guru siapapun itu termasuk Bapak, itu juga merupakan kewajiban yang harus Juna kerjakan, harus Juna selesaikan ya. Mungkin Juna bisa memberikan solusi ataupun mencarikan solusi dari diri Juna. Mungkin apa akan yang Juna lakukan? Ada, Pak. Saya harus membagi waktu untuk mengerjakan tugas Bapak dan saya harus mempunyai motivasi agar tidak terlambat mengumpul tugas lagi, Pak. Oke, jadi Juna mungkin sudah tahu ya, dan mencarikan solusi bisa membagi waktu, kemudian bagaimana Juna juga mengatur waktunya biar bisa mengerjakan tugas untuk berikutnya. Nah sekarang nih kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Ya benar kita sudah buat kan? Ya, dan Juna itu sudah ikut di dalamnya untuk membuat keyakinan yang akan Juna lakukan. Kira-kira dari keyakinan kelas itu yang mana yang Juna langgar? Semua murid harus mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak. Saya hanya mengumpulkan 3 tugas dari 6 tugas yang Bapak berikan, Pak. Iya, jadi Juna sudah sadar, sudah tahu akan keyakinan kelas yang kita buat bersama, yang kita sepakati bersama. Jadi itu salah satunya adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin ke depan Juna dari keyakinan kelas yang sudah Juna langgar, kira-kira bagaimana cara Juna untuk mengatasi itu supaya Juna nanti ke depannya tidak melakukan hal itu lagi? Kalau saya diberikan kesempatan lagi, saya berikan saya waktu untuk mengerjakan tugas yang Bapak berikan agar saya bisa mengumpulkan tugas tepat waktu, Pak. Ya, jadi gini ya Juna ya. Jadi nantinya itu boleh Juna lakukan. Selain itu juga Juna boleh meminta bantuan kepada temannya yang lain, terutama yang dekat dengan rumahnya, untuk membantu Juna. Mungkin ada materi yang belum mengerti atau tugas yang belum Juna mengerti, bisa tanyakan ke temannya atau langsung WA ke Bapak. Ya bisa menanyakan, tapi bukan jawabannya ya. Iya. Jadi ke depan Juna silakan mengerjakan tugas dengan baik. Apa yang Juna sudah yakini, lakukan itu. Ke depannya juga semoga Juna bisa mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Bisa Juna? Ya bisa, Pak. Oke, terus dulu Juna. Ya. Jadi sebentar Juna silakan kembali ke kelas.
dan ikuti aktivitas pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini sama Bapak. Tegang ya? Enggak ya? Jadi kedepannya semoga sukses. Oke, ya Juna ya. Oke, silakan Juna kembali kelasnya. Iya, Haris. Ada berapa anak? Pecahan. Oke, silakan sekarang buka bukunya di halaman 2 ya. Oke, sekarang buka bukunya halaman 2. 22 maksud Bapak ya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke materi pecahan berikutnya. Oh iya, Lepas. Iya, Om Sosiatu, Lepas. Oh iya, silakan duduk Lepas, silakan. Nah, teman-temannya sudah mulai pembelajaran Lepas. Silakan langsung saja Lepas keluarkan bukunya. Pelajarannya ingat, pelajaran apa sekarang? Selamat siang Lepas. Selamat siang Pak. Gimana masih semangat ya biarpun sudah siang? Masih Pak. Tadi dapat pelajaran apa Lepas? Matematika. Matematika ya. Jadi tadi pagi dapat pelajaran matematika, tetapi datang Landepa kan terlambat ya. Kira-kira Landepa tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Karena saya kesiangan Pak. Oh, Kenapa? Saya kesiangan mengikuti pelajaran di kelas. siang datangnya ya. Iya. Tadi Landepa tahu salah apa tidak itu? Saya salah Pak. Saya kesiangan di sekolah sehingga saya telat masuk kelas. Oke. Jadi Landepa sudah tahu bahwa itu salah ya. Tetapi sebenarnya semua orang itu pernah salah Landepa ya. Termasuk Bapak, kemudian yang lainnya juga pernah melakukan kesalahan. Hal yang wajar. Tapi di sini bagaimana nantinya Landepa bisa memperbaiki diri supaya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, jadi tidak datang terlambat. Nah, mungkin Landepa bisa cerita kenapa Landepa bisa datang terlambat. Ya Pak, saya datang terlambat karena malamnya saya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah hingga larut malam. Selain itu saya juga lupa untuk menghidupkan alarm bangun pagi. Oh iya, jadi Landepa tugasnya banyak ya. Ada tugas banyak, mungkin selain tugas dari sekolah mungkin tugas lainnya yang Landepa kerjakan ya. Ya Pak. Berarti tidurnya larut malam. Ya Pak, karena mengerjakan tugas. Nah, di rumah Landepa dengan siapa saja? Dengan kedua orang tua saya dan juga satu orang adik. Satu orang adik dan dengan orang tua. Satunya adik ya. Nah, terus Landepa jarak rumahnya jauh apa enggak dari sekolah? Ya Pak, sekitar kira-kira 7 km jarak. Nah, jauh ya, lumayan jauh 7 km ya. Tetapi teman Landepa yang lain juga sama. Ada yang jauh juga. Ya. Ada yang dari sana, dari Segah. Itu juga sama, kilometernya mungkin rata-rata 8 sampai 9 kilo. Nah, tetapi itu tidak menjadi alasan untuk datang terlambat. Mungkin Landepa dari keyakinan kelas yang sudah kita lakukan, yang sudah kita buat, mungkin yang mana kira-kira dari keyakinan kelas itu yang Landepa lakukan? Datang tepat waktu di kelas sehingga harus datang ke sekolah 15 menit sebelum bel sekolah. Iya bagus, jadi Landepa masih ingat ya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati itu datang tepat waktu. Nah, keyakinan kelas itu kalau pakaikan dengan nilai-nilai kebajikan, kira-kira masuk yang mana? Nilai disiplin dan juga nilai menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, jadi Landepa sudah benar. Jadi dari keyakinan kelas itu ternyata ada nilai-nilai kebajikannya, ya, yaitu disiplin, menghargai diri sendiri, ya. Nah, dari itu kira-kira bagaimana cara Landepa untuk memperbaiki dari nilai-nilai kebajikan yang sudah Landepa lakukan? Menyalakan alarm bangun pagi Pak. Menyalakan alarm. Selain itu mungkin ada solusi yang lain, mungkin selain menyalakan alarm yang bisa sebagai cadangan nantinya. Kalau alarmnya ini mati nih HP-nya, nggak bisa hidup nih, kira-kira solusinya gimana lagi? Saya akan meminta kedua orang tua saya untuk membangunkan saya Pak. Iya, jadi Landepa sudah memiliki solusi tersendiri ya dari dalam diri sendiri. Jadi itu harus Landepa yakini, harus Landepa lakukan ya. Selain menghidupkan alarm yang pertama, yang kedua mungkin meminta orang tua ataupun adik nanti kan bisa kan untuk membangunkan Landepa biar tidak terlambat lagi biarpun bergadang. Dan juga Landepa nanti kedepannya bisa mengatur waktu juga ya. Baik, Jadi jangan tidur terlalu larut, tetap harus jaga kondisi. Gimana Landepa bisa depannya untuk datang supaya tidak terlambat lagi?
Bisa, bisa Pak. Benar bisa? Yakin ya? Oke, salaman dulu. Oke, salaman dulu, yakin nih ya. Semoga Landepa bisa mengikuti pelajaran dengan tidak datang terlambat lagi ya. Senyum aja dulu. Terima kasih. Oke, senyum dulu ya. Sekarang Landepa silakan lanjutkan istirahatnya. Nanti kita lakukan lanjutkan pembelajaran berikutnya ya. Silakan Landepa. Terima kasih. Ya. Hai, saya Juna. Saya sangat senang bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara segitiga restitusi dengan Pak Kadek. Saya akan segera menyelesaikannya. Terima kasih. Bye. Halo, nama saya Landepa. Saya sangat senang menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi bersama Pak Kadek dan menggunakan segitiga restitusi. Terima kasih. Dadah.